Oke, Bismillahirrahmanirrahim, sahabat pejuang NIP tahun 2027 ya. Bagaimana kabarnya? Sudah dengar info terbaru ya dari kementerian bahwa akan diadakan tes di awal tahun 2027. Nah, cuman ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ini mengatakan bahwa apakah hanya P3K yang bisa daftar CPNS? Nah, bagaimana dengan nasib yang fresh graduate atau yang baru-baru lulus? Ya, kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Prof. Nono ini. Karena di sini juga ada perwakilan dari guru P3K paruh waktu, ada Mbak Sinta di sini. Apakah betul Bu, dari jumlah 231.246 guru P3K paruh waktu yang ada saat ini, semuanya tanpa terkecuali akan otomatis nanti pada tahun depan akan menjadi guru P3K. Artinya tidak akan ada lagi tuh istilah guru P3K paruh waktu. Ya, betul Mbak. Jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR dan pemerintah kemarin, itu disebutkan angkanya juga ya, bahwa ada 231.246, itu yang menjadi prioritas tahun 2027, awal 2027 per Januari itu sudah beralih status menjadi P3K. Jadi, dan ini beralih status saja, tidak perlu memakai tes kembali gitu Mbak. Oke, tanpa tes ya, langsung otomatis beralih status ya. Ya. Oke, bagaimana dengan yang guru P3K? Saat ini jumlahnya 995.245 orang, sementara jumlah proyeksi kebutuhan guru nasional kita 526.289. Artinya berarti Prof. Nunu tidak akan semuanya bisa diangkat menjadi PNS. Mbak, saya meluruskan dulu ya, sepertinya ada pemahaman yang keliru. Jadi pada saat pimpinan DPR dan pemerintah kemarin mengumumkan, itu ada empat kebijakan. Yang pertama, perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Yang kedua, P3K diberi kesempatan untuk menjadi PNS. Itu kebijakan yang kedua ya. Kalau tadi disebut 955.000 itu angka Kemenak dengan Kemendikdasmen. Kalau angka guru dalam binaan Kemendikdasmen itu 908.617. Itu formasi yang berbeda. Jadi ini kesempatan yang berbeda. Lalu kebijakan yang ketiga dibuka kebutuhan guru. Lagi formasi guru sejumlah 529.689 dan 529.000 inilah yang diperuntukkan bagi lulusan PPG Prajabatan, guru non ASN yang sekarang masih ada di satuan-satuan pendidikan, dan lulusan S1 di 4 yang jumlahnya mungkin sangat besar. Itu ada seleksi terbuka untuk 529.000 formasi. Sedangkan yang tadi itu bukan memperebutkan formasi yang ini, Mbak Sylvia. Yang P3K tadi diberi kesempatan untuk tes menjadi PNS. Jika dia tidak lulus, maka dia tetap posisinya menjadi PNS, menjadi P3K. Jadi itu ya. Jadi ada 4 kebijakan. Kebijakan yang keempat adalah merubah status guru dari ASND menjadi pegawai ASN pusat. Jadi bukan P3K memperebutkan formasi 529, bukan. Tapi mereka harus mengikuti tes begitu, Bu ya? Iya, jadi di kebijakan tersendiri ini ya, bukan mereka merebutkan yang ini begitu, beda. Oke, baik. Itu intinya nanti kita akan bahas. Nah, baik teman-teman, dari penjelasan Prof. Nono tadi kita bisa simpulkan ya, saya bisa menyimpulkan bahwa di tahun 2027 nanti di awal tahun itu ada 3 kuota guru PNS yang akan dibuka. Yang pertama itu dari jumlah sebanyak 231.246 itu pegawai yang berstatus paruh waktu itu akan diangkat langsung menjadi P3K penuh waktu ya. Kemudian yang kedua yang kuotanya sekitar 908.617 P3K penuh waktu itu diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti tes PNS. Nah, tentunya untuk bisa mendapatkan status tersebut harus melewati tes ya, tes yang dinilai berdasarkan passing grade ya. Kemudian yang ketiga ada kuota 529.689 ini khusus untuk
fresh graduate yang dari pertanyaan pertama tadi ya, yang statusnya sebagai non ASN atau bagi fresh graduate yang baru-baru selesai melaksanakan PPG Prajabatan S1 atau D4 itu diberikan peluang untuk bisa ikut berkompetisi pendaftaran CPNS di tahun 2027 ini. Nah, pertanyaan teman-teman, sudah siapkah teman-teman untuk tembus one shot ya, satu kali tes SKD CPNS tahun 2027? Nah, apa saja tesnya itu? Ya tentunya sama dengan tes yang kemarin, yaitu adalah SKD dan SKB. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar latihan soal dan full video pembahasan TIU, TKP, dan TWK, nah, silahkan bergabung dengan